Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Aziz Lukman Praja MSI dan juga Ibu Feby Inggriani SPD MPD selaku dosen dan asisten dosen pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dan juga teman-teman sekelas dan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan hari ini meskipun melalui tatap maya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai teori perkembangan Vygotsky dan Bandura. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Hani Kristina dengan nomor NPM 205060002. Lalu ada saya sendiri, Hevi Agnes Setia dengan nomor NPM 205060021. Dan yang terakhir ada Arsyanda Setia Fasya dengan nomor NPM 215060013. Saya sebagai moderator akan memimpin dan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita mendengarkan dan menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Lev Semyonovich Vygotsky. Vygotsky memiliki nama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky. Beliau lahir pada tanggal 17 November 1896. Beliau memiliki latar belakang keluarga di mana ayahnya adalah seorang eksekutif bank dan ibunya adalah seorang guru. Vygotsky lulus kesarjanaannya di bidang hukum di Universitas Moskow. Vygotsky merupakan sosok pekerja keras. Ia suka membaca, memberi kuliah, dan mengarahkan riset-riset, serta membantu klinik-klinik yang menangani anak-anak dan juga orang dewasa dengan gangguan neurologis. Beliau meninggal pada tanggal 11 Juni tahun 1934 pada usia 37 tahun. Vygotsky merupakan pendiri teori pengembangan psikologi budaya historis. Vygotsky menyatakan dalam teorinya bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajarinya, namun tugas-tugas tersebut masih dalam daerah terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang sama-sama paham. Lalu selanjutnya ada teori perkembangan menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif itu tergantung pada masa kanak-kanak. Pengetahuan anak, gagasan, sikap, dan nilai perkembangan terjadi melalui interaksi dengan yang lain. Kontribusi yang paling penting dari teori Vygotsky ini adalah penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran. Vygotsky yakin bahwa pembelajaran terjadi apabila anak belajar atau bekerja pada daerah perkembangan terdekat mereka. Teori Vygotsky menekankan hakikat pembelajaran sosiokultural yang pada intinya menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran maupun penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Bagi Vygotsky, situasi sosial perkembangan mewakili momen awal semua perubahan dinamis yang terjadi dalam perkembangan selama periode tertentu. Pencapaian perkembangan dan kegiatan utama menurut pandangan Vygotsky pada periode usianya yang asli disempurnakan dan diperluas untuk membentuk teori perkembangan anak yang berisi tahap-tahap yang ditentukan dan dijelaskan bersama dengan penjelasan mekanisme yang mendasari perpindahan anak dari satu tahap ke tahap berikutnya. Periode perkembangan anak usia dini ini memiliki karakteristik dalam teori Vygotsky yang di dalamnya itu terdapat kegiatan utama dan pencapaian perkembangan.
Kegiatan utama ini diartikan sebagai jenis interaksi antara anak-anak dan lingkungan sosial yang mengarah pada kemunculan pencapaian perkembangan dalam satu periode kehidupan yang akan mempersiapkan mereka untuk periode berikutnya. Lalu karakteristik yang kedua itu adalah pencapaian perkembangan. Ini diartikan sebagai keterampilan dan kemampuan yang tidak hanya baru bagi periode usia tertentu, tapi juga kritis bagi kemampuan anak untuk terlibat dalam kegiatan utama dalam periode berikutnya. Berikut adalah rangkaian karakteristik periode perkembangan anak usia dini dalam teori Vygotsky. Yang pertama ada periode pada masa bayi. Kegiatan utamanya adalah interaksi sosial dengan ibu atau dengan pengasuh. Lalu pencapaian perkembangannya adalah kasih sayang, tindakan sensori motor yang berorientasi objek. Lalu yang kedua ada periode pada masa balita. Kegiatan utamanya adalah kegiatan berorientasi objek bersama orang dewasa. Lalu pencapaian perkembangannya adalah awal pemikiran simbolis, awal pengaturan diri, bahasa, dan konsep diri. Lalu yang ketiga ada periode pada masa prasekolah dan taman kanak-kanak. Kegiatan utamanya yaitu permainan berpura-pura. Lalu pencapaian perkembangannya adalah kemampuan bertindak dalam latar mental internal, pikiran simbolis, pengaturan diri, hayalan, integrasi emosi, dan kognisi. Kognisi ini memiliki definisi yaitu proses mental yang terjadi ketika mengenal sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Lalu yang terakhir ada periode pada kelas sekolah dasar. Kegiatan utamanya adalah kegiatan belajar, lalu pencapaian perkembangannya adalah pertimbangan teoritis, fungsi mental yang lebih tinggi, dan juga motivasi belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran komparatif antar siswa tertata dengan baik, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan teman-teman. Ketika interaksi dengan teman-teman lancar, maka ketika salah satu di antara mereka ada masalah, jadi mereka bisa memecahkan masalah dengan bersama-sama. Yang kedua, pendekatan scaffolding, yaitu dengan pemberian dukungan kepada siswa yang kurang memahami dalam pembelajaran. Jadi, ketika siswa belum memahami materi yang disampaikan guru, maka guru harus cepat dan tanggap dalam menangani permasalahan siswa tersebut. Yang ketiga, memaklumi adanya perbedaan dalam pemahaman materi setiap anak. Karena setiap anak pasti punya cara pemahaman yang berbeda dalam materi. Hal tersebut adalah wajar. Bagaimanapun cara anak dalam memahami materi tidak masalah, asalkan anak bisa paham dalam materi tersebut. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan teori Vygotsky. Kelebihannya yaitu yang pertama, mengurangi kesenjangan antar siswa. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, memberi kesempatan yang lebih pada siswa untuk saling berinteraksi. Kekurangannya, teori ini terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak sukar diamati secara langsung. Di sini juga ada Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan di Mundare, Northern Alberta, Kanada pada 4 Desember 1925. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil dan juga mendapat pendidikan di sana. Pada tahun 1949, beliau mendapat pendidikan di University of British Columbia pada jurusan psikologi. Dia memperoleh gelar master dalam bidang psikologi pada tahun 1951 dan setahun kemudian ia juga meraih gelar doktor. Bandura menyelesaikan program doktornya dalam bidang psikologi klinik. Setelah lulus, ia bekerja di Stanford University. Beliau banyak terjun dalam pendekatan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia dan tertarik kepada nilai eksperimen. Selanjutnya, teori perkembangan menurut Bandura. Albert Bandura dianggap sebagai seorang behavioris masa kini yang moderat. Asumsi awal dan dasar teori kognisi sosial Bandura yaitu bahwa manusia itu cukup fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan, perilaku yang mana cukup banyak dari pengalaman tersebut merupakan hasil dari pengalaman tidak langsung. Bandura memandang bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus,
melainkan juga akibat reaksi yang muncul sebagai hasil reaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Lalu teori pembelajaran sosial menurut Bandura bahwa sebagian manusia itu belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Maksudnya, saat melihat tingkah laku orang lain, maka individu akan belajar meniru tingkah laku tersebut atau menjadikan orang lain itu sebagai model baginya. Selanjutnya, implementasi teori perkembangan Bandura dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik sering belajar hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu gurunya. Yang kedua, menggambarkan konsekuensi perilaku yang secara efektif dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak pantas. Yang ketiga, peniruan atau modeling, menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru untuk belajar. Di dalam mempromosikan model yang efektif, seorang guru itu harus memastikan bahwa 4 kondisi esensial harus ada, yaitu perhatian, retensi, motor reproduksi, dan juga motivasi. Yang keempat, guru dan orang tua harus menjadi mode perilaku yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Yang kelima, peserta didik harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah sehingga guru dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dengan memperlihatkan pengalaman orang lain yang sudah sukses atau menceritakan pengalaman kesuksesan guru itu sendiri. Yang keenam, guru harus membantu peserta didik dalam menetapkan harapan yang realistis untuk prestasi akademiknya. Guru juga harus memastikan bahwa target prestasi peserta didik tidak lebih rendah dari potensi peserta didik yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori perkembangan Bandura. Kelebihan teori Bandura yaitu teori ini lebih lengkap karena menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut, yang mana Bandura memandang bahwa tingkah laku manusia itu bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Lalu kelemahannya, pembelajaran sosial Albert Bandura ini sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Bandura mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Nah, selain itu, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya hanya melalui peniruan atau modeling, maka sudah pasti akan terdapat individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila masih ada yang kurang dipahami oleh teman-teman semua, bisa menanyakannya di sesi tanya jawab atau di forum diskusi. Dan bila masih ada kekurangan, baik dalam pemaparan materi atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.